bagaimanapun cerdasnya, pandainya seseorang, kalau dia tidak berlindung kepada Allah, berada di bawah naungannya, syaitan dengan mudah menyesatkan dirinya, dalam waktu yang sama membuat dirinya seolah-olah dalam kebenaran dan petunjuk Allah. Mengerikan kan? Kalau orang bodoh tidak sadar bahwa dirinya bodoh, bahkan menganggap dirinya bijak, ini yang berbahaya luar biasa. Untuk menjadikan suatu masyarakat, suatu negara ya, menjadi makmur, menjadi yang terbaik, ini harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Harus kita mengingatkan ya pejabat-pejabat, apakah presiden atau yang lebih rendahnya, menteri-menteri dan seterusnya, itu harus ya, diingatkan supaya mereka menjalankan apa yang diamanahkan kepada mereka seperti itu. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Hari ini saya bersama Ustadz Hamzah, Baba, dan Akhi Ali. Insyaallah kita akan berdiskusi di bawah naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai berdiskusi, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan jawaban guru-guru kita, Ustadz Hamzah dan Baba, dari pertanyaan yang masuk. Bah, di akhir zaman ini kan banyak banget godaan, Bah. Gimana caranya agar kita terhindar terjerumus maksiat, Bah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin wa sahabatihil ghurril mayamin wa sa'irina ala nahjihil qawimi ila yaumiddin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa fa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nusal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaih. Amma ba'du. Kita semua orang-orang yang seringkali menghadapi godaan syaitan. Dan seringkali kita terpedaya tertipu. Sebagaimana kakek nenek kita terpedaya oleh tipu daya syaitan. Bahkan bukan hanya satu kali. Sering kita terpedaya, lupa dan tergelincir. Pada saat kita dekat dengan Allah, hati kita disibuki dengan ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan tak mungkin berdaya untuk apa? Untuk menggelincirkan kita. Tapi begitu kita lupa kepada Allah, lengah dari Allah, dari pintu kelengahan syaitan masuk ke dalam hati kita.
sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zukhruf, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa-siapa yang lengah untuk mengingat Allah yang Maha Pemurah, untuk berzikir kepadanya, merenungkan ayat-ayatnya, berpegang dan berlindung kepadanya, kami akan biarkan syaitan menyelubungi dirinya. Kemana dia pergi, syaitan akan selalu mendampingi dirinya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan syaitan ini baik dari kalangan jin maupun kaki tangannya dari manusia, berupaya memalingkan mereka dari jalan yang lurus dan membuat mereka beranggapan bahwasanya mereka berada di atas petunjuk Allah. Padahal mereka sedang dijauhkan oleh syaitan dari jalan yang benar. Langkah pertama untuk menghadapi syaitan adalah kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika syaitan bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan anak-anak Adam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku yang mengabdi padaku, kamu tak akan punya kekuasaan atas mereka. Wa kafa bi rabbika wakila. Cukup Tuhanmu yang akan turun tangan melindungi hamba-hambaku untuk menghadapi kamu. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah terangkan, innamas sultanuhu alladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan syaitan ini hanya pada dua orang. Satu yang memang mengabdi kepada syaitan, mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua, orang yang mempersekutukan Allah. Begitu dia mempersekutukan Allah, Allah akan tinggalkan dirinya. Maka dia akan menjadi mangsa syaitan. Tapi selagi hati kita tertuju pada Allah, mengingatnya, berlindung kepadanya, mengikuti petunjuknya, syaitan tak akan berdaya menghadapi manusia semacam ini. Al-Arifun berkata, nafsuka in lam tashghalha bi dzikrillah syaghalha syaitan bil wasawisi ya wasu. Jiwa kamu kalau kamu tidak sibukkan untuk mengingat Allah, maka syaitan akan menyibukkan jiwa kamu dengan apa? Dengan wasawis yang bermacam-macam dan perbuatan buruk. Oleh karena itu Nabi Yusuf ketika dia digoda oleh wanita yang menjadi istri penguasa yang membesarkan dirinya, menutup seluruh pintu, kemudian dia berdandan bersolek di hadapan Yusuf, menyiapkan dirinya ya, untuk melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Apa yang diucapkan Yusuf pada saat tersebut? Ma'adallah. Dia langsung berlindung kepada Allah. Dia manusia biasa, seorang pemuda ya, yang tidak berbeda dengan pemuda yang lain, memiliki apa? Hasad. Tapi dia tahu bahwa ini perbuatan yang tidak benar. Langsung dia berlindung kepada Allah, melarikan diri ke arah pintu. Jadi berlindung, kemudian menjauh dari perbuatan dosa. Ini satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan kita. Fadhkuruni Al-Qurkum. Ingat aku akan selalu mengingatkannya. Tapi begitu kita lengah, kita lupa, hanyut bersama angan-angan, berkumpul bersama orang-orang yang lalai, ini yang akan menjadi pembuka jalan bagi syaitan untuk masuk. Oleh karena itu Allah mengingatkan Rasulnya dalam suratul Kahfi, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Bacalah dan renungkanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Ini bimbingan untuk Rasulmu. Dan tidak akan ada perubahan bagi kalimat Allah. Kalau kalimat manusia, pandangan manusia bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ada perbaikan, ada revisi, tapi kalau ilmu Allah, kebenarannya pasti. Walan tajida min dunihi multahada. Kamu tidak akan menjumpai tempat berlindung, bernaung, berpegang selain dari Allah.
Setelah itu wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajh. Dan bersabarlah wahai Rasulullah, sabarkan diri kamu berkumpul bersama mereka yang selalu berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang dengan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan biarkan pandangan kamu beralih dari mereka yang selalu berdoa kepada Allah menuju mereka-mereka yang lalai, yang hanyut bersama kehidupan dunia. Jadi wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan pandangan kamu beralih dari mereka kepada orang yang menginginkan hiasan dunia yang fana ini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan kamu ikuti, taati orang-orang yang kami lalaikan hatinya untuk mengingat kami dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan keadaannya betul-betul amat kritis orang semacam ini. Sama dengan orang yang berada di tepi jurang. Ini bimbingan Allah kepada Rasulnya. Padahal ini Rasulullah. Tapi diingatkan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Berkumpul bersama orang yang selalu mengingat Allah. Jangan alihkan pandangan mata kamu kepada mereka yang menginginkan hiasan dunia. Dan jangan turuti ajakan orang-orang yang kami lalaikan hatinya untuk mengingat kami dan keadaannya amat kritis. Tanpa ini mustahil kita akan terlindung dari syaitan. Mustahil. Bagaimanapun cerdasnya, pandainya seseorang, kalau dia tidak berlindung kepada Allah, berada di bawah naungannya, syaitan dengan mudah menyesatkan dirinya dalam waktu yang sama, membuat dirinya seolah-olah dalam kebenaran dan petunjuk Allah. Mengerikan kan? Kalau orang bodoh, tidak sadar bahwa dirinya bodoh, bahkan menganggap dirinya bijak, ini yang berbahaya luar biasa. Wallahu a'lam. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Husain bin Hamil Al-Attas bagaimana caranya kita terhindar dari godaan syaitan. Jadi Hasan, bagaimana kita jangan terpuruk oleh godaan syaitan ini? Kan memang kita ini di dunia ada musuh kita ini, ada dua, eksternal yaitu dari syaitan. Syaitannya juga itu terdiri dari syayatin al-ins wal jin. Ada syaitan dari jenis manusia yang membujuk kita, merayu kita, kadang-kadang mengintimidasi juga bisa, ya, untuk kita melakukan keburukan atau untuk terjatuh kepada kemaksiatan. Atau syayatin al-jin, ya, melalui waswasnya, godaannya dan rayuannya, seperti itu. Dan musuh yang kedua yaitu diri kita sendiri, ya, hawa nafsu. Tapi tadi sudah digambarkan dalam surah Yusuf itu tergambar dua-duanya. Jadi bagaimana godaan dari wanita yang cantik, ya, itu berarti dari syayatin al-ins begitu. Dan juga di samping itu yang tidak terlihat yaitu dari syayatin al-jin, dan juga dari hawa nafsu, an-nafsul ammarah bisu. Nah, ini adalah godaan-godaan dari luar, di mana yang ini merupakan ujian bagi kita agar supaya kita bisa mengalahkan itu semua. Nah, untuk mengalahkan itu semua, agar supaya kita tidak terpedaya, Allah sudah bekali kita yang pertama dengan bagaimana kita dibekali oleh nurani, ya, fitrah kita. Sebenarnya bisa bedakan dengan fitrah yang bersih ini, bisa bedakan mana yang baik, mana buruk, mana perbuatan tercela, mana tidak. Kemudian Allah bekali juga kita itu memiliki rasa malu melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang tercela. Ini juga bagian sebenarnya daripada keimanan, al-haya'u minal iman. Dan juga Allah berikan kita anugerah akal sehat, bagaimana kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Di samping itu semuanya ini, ya,
diperkuat lagi, yaitu untuk memperkuat ini yang sudah Allah berikan secara fitri kepada kita, Allah perkuat lagi dengan keimanan. Nah, keimanan inilah yang akan membantu mendorong kita, apakah nurani kita, akal sehat kita, rasa malu kita supaya terpelihara seperti itu terus. Tadi sudah diterangkan bagaimana kalau orang yang selalu ingat kepada Allah, beriman kepada Allah, niscaya dia akan terhindar dari godaan syaitan. Iman ini juga ini untuk menjaga keimanan agar supaya stabil. Ya. Itu Allah ingatkan agar supaya kita di antara kita ini saling mengingatkan, ya, saling bantu membantu, nasihat menasehati. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Asr. Bagaimana siapa mereka yang tidak merugi, yaitu illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Pertama yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini arti keimanan yang direalisasikan dengan amal soleh. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh ini kadang-kadang ada malasnya, kadang-kadang ada kendornya seperti itu. Nah, kadang-kadang juga ada lupanya, namanya manusia. Nah, kalau kita untuk menjaga kestabilan ini, iman dan amal soleh, ya, diperintahkan juga watawasau bil haq watawasau bis sabr, untuk saling mengingatkan, menasehati dengan kebenaran dan kesabaran. Ini juga ini berarti pentingnya kita memilih teman-teman yang baik, al-jalisus sholeh. Jadi supaya kita tidak terjerumus dengan ke dalam jerat-jerat syaitan. Cari teman, pilih teman, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Teman-teman yang mengingatkan kita kalau kita lupa, kita lalai, diingatkan. Teman-teman yang memberikan semangat kita kalau kita lagi kendor, kita lagi nggak semangat dalam beribadah, dia mengingatkan kita. Ini yang harus kita jadikan teman untuk menjaga kestabilan keimanan dan amal soleh, dan juga menghindari dari terpuruk kepada jerat-jerat syaitan tadi. Wallah. Pembahasan menarik banget, soalnya ada penyuluhan dari pemerintah, dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia atau disingkat BKKBN. Di mereka menawarkan untuk proses kontrasepsi dalam bentuk vasektomi untuk laki-laki. Jadi diputus ya. Di permanen lah. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam mengenai kontrasepsi permanen seperti vasektomi atau tubektomi? Soalnya ada kasus dari netizen yang cukup viral. Jadi setelah dia melakukan prosedur vasektomi untuk istrinya, akhirnya malah istrinya selingkuh, hamil oleh selingkuh. Nah, akhirnya menikah dengan selingkuh. Jadi si laki-laki yang sudah berkorban untuk vasektomi, sedangkan akhirnya istrinya kabur dan menikah dengan laki-laki lain. Bagaimana dalam pandangan Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hamba-hambanya, makhluknya dengan penuh keseimbangan, baik lahir maupun batin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau kita melakukan intervensi, melakukan kerusakan, dengan sendirinya kita bertanggung jawab atas kerusakan yang kita lakukan, kecuali kalau dalam keadaan darurat, ya, kita dipaksa melakukan sesuatu, ya, yang masuk dalam kategori yang dilarang. Seperti dalam kasus makanan yang diharamkan Allah, dalam keadaan darurat kita dibolehkan untuk makan. Begitu juga dalam kasus contohnya seorang wanita hamil. Tapi para ahli mengatakan biar kehamilannya dibiarkan dan mulai membesar akan bisa membawa kematian buat wanita ini. Karena wanita ini lemah jantungnya atau pompa jantungnya lemah. Dan kondisi yang lain yang tidak akan memungkinkan baginya untuk dapat hamil dan melahirkan. Yang akan terjadi, dirinya akan menjadi korban.
Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau terbukti para ahli semua bersepakat dan yang berbicara orang-orang yang beriman, anak dalam kandungan walaupun seharusnya nggak boleh digugurkan, bisa apa? Dari mulai kandungan pada masa-masa usia dini, bisa digugurkan untuk keselamatan ibunya. Kembali pada firman Allah, la tudharra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi. Seorang ibu tidak dikenakan bahaya oleh sebab anaknya. Ibunya sudah sempurna kehidupannya, sedangkan anaknya kan belum lahir. Jadi kalau memang ada kondisi tertentu, dapat melakukan apa-apa yang diperlukan dalam hal tersebut. Tapi seorang pemuda, saya dengar kasus tersebut usia prianya baru usia 26 tahun ya. Masih muda ya. Istrinya minta kepada suaminya untuk melakukan vasektomi dengan alasan agar kita tidak dibebani dengan banyaknya anak. Suami karena kecintaan pada istrinya melakukan apa yang diminta istrinya. Begitu dia lakukan, istrinya ternyata berselingkuh. Kemudian menikah dengan selingkuhannya. Dan si suami dengan istrinya tidak mungkin melakukan perbaikan. Kembali sebagai seorang pria normal. Saat dia menikah lagi, tidak mungkin dia akan mendapatkan anak. Kasus ini pernah terjadi. Seorang pengusaha telepon bersama istrinya. Si istri minta si laki-laki ini melakukan vasektomi. Saya bilang, jangan kamu lakukan. Jangan kamu lakukan. Nah, kalau perempuan, mereka bisa melakukan tubektomi dengan mengikat dan menggunting saluran telurnya. Ini sebetulnya merupakan pelanggaran. Pelanggaran yang tidak dapat dilakukan kecuali pada saat-saat darurat. Dimana kalau kehamilan terjadi lagi bahkan menimbulkan bahaya buat sang ibu. Tapi dalam keadaan normal, seharusnya laki-laki tidak menuruti kemauan perempuan yang menuntut daripadanya untuk melakukan vasektomi. Karena ada perempuan tidak ingin suaminya punya anak lagi. Ya. Baik dari dia maupun dari wanita lain. Kalau berzina, ya, dia tutup mata. Perempuannya sudah menopause. Tapi kalau punya anak lagi, dia tidak mau, jangan sampai nanti akhirnya ada anak-anak lagi yang menuntut harta suaminya. Jadi suami disuruh melakukan vasektomi. Sebagian laki-laki karena takut istrinya dia lakukan hal tersebut. Apakah istrinya akan berbelas kasihan kepadanya kalau dituruti? Contohnya tadi, dituruti, tahu-tahu si perempuan berselingkuh, kemudian menikah dengan pria selingkuhannya. Jadi hal semacam ini tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Allah ciptakan kita dalam keadaan sempurna, kenapa harus dirusak kesempurnaan? Betul enggak? Nah, kalau seandainya dia melakukan perbuatan maksiat, seharusnya maksiatnya yang dia tinggalkan, bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengganggu atau merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan dalam suratul Nisa kan bersumpah bahwa dia akan membujuk anak-anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, untuk merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan terhadap manusia, terhadap hewan pun dilarang. Seperti yang terdapat dalam suratul Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 119. Allah berfirman, la'anahullah. Allah mengutuk syaitan, makhluk yang terkutuk ini, karena kesombongannya kan, karena keingkaran. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dia bersumpah bahwa aku akan mengambil dari hamba-hambamu atau sebagian hamba-hambamu nasiban mafruḍa, bahagian yang telah ditentukan. Seolah-olah syaitan punya hak waris dari manusia. Ini kata nasiban mafruḍa ini biasanya apa? Hukum waris. Dalam hukum waris yang artinya bahagian yang telah ditetapkan dan diwajibkan. Syaitan bersumpah di hadapan Allah dengan sombong, saya akan mengambil bahagian dari hamba-hambamu. Kemudian wala udhillannahum, aku akan menyesatkan mereka.
Wala umanniyannahum, dan aku akan membuat mereka hanyut bersama angan-angan mereka. Wala amurannahum, dan aku akan perintahkan mereka. Fala yubattikunna adhanal an'am, agar mereka menggunting, merusak telinga hewan-hewan ternak sebagai tanda. Jadi mereka menandai hewan-hewan ternak dengan apa? Gunting. Dengan menggunting telinga hewan-hewan tersebut. Ini kan menyakiti dan merusak kan. Kemudian wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan aku akan memerintahkan mereka hingga mereka akan merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya yang diikuti dituruti selain dari Allah, maka dia telah mengalami kerugian yang benar-benar amat nyata. Ini dimulai dari ayat 118 hingga ayat 119 surat An-Nisa. Jelas kan? Jelas sekali kan? Bagaimana syaitan akan mendorong manusia untuk merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pria maupun wanita yang merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala melakukan pelanggaran yang seharusnya kita lakukan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mengebiri kambing atau kucing. Kambing dikebiri, kesian. Hanya untuk membuat dia gemuk, dagingnya juga semakin semakin lunak. Dia menyakiti kambing tersebut yang bisa bergaul bersama betinanya. Coba kalau dia dikebiri. Gimana perasaannya? Dia bilang, beda kita sama hewan. Enggak, kucing juga begitu sebetulnya. Jadi kalau seandainya kita nggak mau dia kencing-kencing di rumah kita, lebih baik kita biarkan di luar, jangan bermanja-manja dengan kucing kan. Nah kalau kita kebiri kan dengan sendiri kita merusak ciptaan Allah. Kita menyakiti dia ingin berhubungan dengan sang betina tapi nggak punya kemampuan. Karena ingin kucing-kucing kita jinak dan lain sebagainya. Jadi memang kita mulai harus tinggalkan semua hal-hal yang kira-kira salah agar tidak merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah tadi kita lihat menggunting telinga binatang atau menggunakan besi panas dengan mengecap binatang haram hukumnya karena menyakiti binatang tersebut. Yang sakit bukan hanya kita, dia juga sakit seperti kita. Wallahu a'lam. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan bahwasanya Allah ciptakan kita ini dalam bentuk yang sempurna. Fi ahsani taqwim. Taqwim sebenarnya ini bukan dalam hal bentuk aja, tapi dalam nilai, dalam keserasian, keseimbangan di dalam tubuh kita ini Allah sudah ciptakan seperti itu. Kalau tadi dirusak, nanti akan terjadi ketimpangan tadi. Ya seperti dirusak itu salah satu saluran spermanya seperti vasektomi tadi atau tubektomi, itu nantinya akan terjadi ketidakseimbangan nanti. Karena Allah sudah ciptakan manusia ini dalam bentuk yang sempurna, yang seimbang, selaras dan serasi seperti itu. Ya, apalagi nantinya ya, dengan diputus itu kan artinya nggak mungkin lagi dia menghasilkan keturunan. Padahal ya, fitrahnya manusia ini adalah menghasilkan keturunan seperti itu. Untuk saling terus menerus menjaga kelestarian kehidupan di sebagai khalifah di muka bumi ini. Berarti dia menghalangi hal itu. Ya, berbeda mungkin kalau dia dengan mengatur penjarangan itu masih ya, bukan memutus. Kalau ini namanya memutus. Itu. Kalau penggunaan alat kontrasepsi secara umum, secara kayak kontrasepsi seperti yang sifatnya nggak permanen, nggak apa-apa. Masih diperbolehkan, tergantung dia memang misalnya terlalu repot nanti dia ngurus ngaturnya, dia mesti atur dia misalnya dengan waktunya seperti itu buat supaya dia bisa membesarkan anaknya. Ini biaya vasektomi yang harganya itu kurang lebih dimulai dari 11 juta biaya vasektomi. Jadi kayak pemerintah demen untuk ngelakuin hal-hal yang kurang urgent gitu, buat ngebiri laki-laki, tapi ketimbang menyelesaikan permasalahan di masyarakat kita agak berat gitu untuk hal-hal yang nggak perlu mereka kerjain. 11 juta kan nggak kecil ya. Kalau satu orang 11 juta, kalau 100 kan bisa dikasih tambah lagi hadiah kan? Dikasih duit 450.000
untuk yang di steril laki-lakinya pendampingnya dapat 95.000 dan kasih kayak makan snack segala macam. Itu kan berarti cost itu kan lumayan. Ini buat modal. Itu seperti kan kita lihat sekarang Jepang populasinya sudah menurun, kebingungan RT. Dulunya kan begitu juga sama. Jadi akan terjadi ketidakseimbangan di alam ini seperti itu. Kalau dia merusak khalqallah tadi, apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan secara sempurna. Dulu unik Mesir dan Al-Azhar rumah sakitnya menerima bantuan dari luar senilai jutaan dolar. Tapi dalam bentuk barang, itu alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi dan juga obat-obatan. Jadi kita lihat bagaimana mereka takut populasi umat Islam ini berkembang. Nah, Jepang yang kita anggap negara maju sekarang lagi mengharapkan ya, kalau katakan Indonesia atau negara yang lain bisa mengirimkan orang-orang ke sana. Bahkan setiap diberikan tempat tinggal, gaji yang baik dan warga negara. Sekolah-sekolah SD kosong, rumah-rumah juga banyak yang kosong karena populasinya menurun tajam. Akibat apa? Orang tidak mau melahirkan. Jadi sebetulnya vasektomi ini banyak diminta oleh perempuan supaya suaminya nggak selingkuh, tapi dia selingkuh boleh. Ini kan keterlaluan luar biasa. Itu lebih, kalau menurut Ali sih agak berbahaya juga vasektomi, soalnya kadang laki-laki kan yang mencegah dia dari perbuatan zina itu kan karena dia takut takut hamil gitu kan, atau misalnya dia, tapi kalau misalnya dia tidak lagi takut kan justru ada mungkin bebas, sifat-sifat liar akan keluar kan. Ya apa yang Allah sudah siapkan di laki-laki untuk perempuan dari berbagai hal itu termasuk juga untuk menjaga tadi kan, menjaga dari kemaksiatan, dari kerusakan, karena akibatnya juga akan ke dirinya sendiri nantinya. So, ada perempuan yang bilang katakan soalnya perempuan sudah hamil, ngurusin anak segala macam, jadi harusnya KB itu atau bahkan vasektomi itu dari laki-laki gitu. Kan dia yang ngurusin segala macam, capek dalam hal hamil. Jadi harusnya laki-laki itu yang diputus saya. Kenapa harus perempuan yang bisa ditubektomi, laki-laki aja yang di vasektomi? Kan itu nggak harus menggunakan vasektomi atau tubektomi, kan banyak jalan lain. Kalau Quran mengatur masa kelahiran tuh jaraknya kira-kira berapa tahun? Kurang lebih sekitar 3 tahun. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Bukan tiap tahun. Jadi biar anak betul-betul bisa menikmati susu ibunya ya setelah 2 tahun ya. Di samping masa kehamilan 9 bulan sebelumnya kan, dihitung-hitung kurang lebih 3 tahun lah untuk mendapatkan anak baru. Itu KB alami itu. KB alami. Sampai Nabi berkata, la taqtulu auladakum sirra. Jangan bunuh anak-anak kalian secara rahasia. Dia menyusui, tapi punya bayi dalam kandungan. Akhirnya mengakibatkan apa? Kalau bayi tumbuh dalam kandungan, maka susunya ini dengan sendirinya apa? Tidak sempurna. Begitu juga berbahaya buat apa? Buat anak dalam kandungannya. Karena pada saat bayi menyusui ibunya, subhanallah terjadi kontraksi rahim juga. Contohnya kalau ibu menyusui anaknya, Allah kasih subhanallah gumpalan-gumpalan darah itu. Sehabis nifas itu dengan mudah keluar dengan cepat. Nah, kontraksi rahim pada saat anak dalam keadaan dalam kandungan itu beresiko. Beresiko untuk apa? Membunuh anak tersebut secara tidak langsung. Jadi seharusnya setelah kelar menyusui anaknya, baru apa? Baru dia hamil kembali. Itu bisa direncanakan, bisa diatur. Tanpa harus melakukan tubektomi, vasektomi, atau menggunakan obat-obatan. Karena obat-obatan juga beresiko. Beresiko. Wallahu a'lam. Oke, ada jadi pertanyaan juga, kenapa selama ini pemerintah kan kayak janji-janjinya yang di awal kampanye kan kayak masa menaikkan gaji segala macam, buruh nggak dikerjain, tapi ketika ini tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kan mereka masuk biasanya di kampanye, di penyuluhan lewat ya medsos kan kayak TikTok segala macam. Ini muncul video-video yang laki-laki yang katanya untuk dalam rangka memberikan hadiah ulang tahun untuk istrinya. Barang ini kan jumlahnya nggak kecil, 11 juta aja untuk operasinya. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau misalnya emang daripada untuk hal-hal yang bukan urgent gitu kan, kenapa nggak dialokasikan untuk kayak misalnya janji kampanyenya presiden kita kan, untuk kenaikan gaji guru, untuk kesejahteraan
Maksudnya sejahterakan dulu masyarakatnya segala macam. Kalau sudah tuntas semua janjinya, baru steril inilah. Kayak kita, ya kayak mungkin yang kayak dianggap kayak ternak kali di steril laki-laki gitu kan. Dan bukan tuh begitu, jadi yang ditawarkan ini untuk laki-laki. Udah dikasih dengan diminta kan. Padahal hanya upah 450.000 lagi. Kita lihat ada nggak kira-kira KUHP, dalam KUHP itu yang akan menghukum pemimpin yang menyalahi janjinya, ada nggak dalam undang-undang? Nah, ada semua orang janji mah, masya Allah manis sudah kayak. Kalau politisi itu bisa mengubah janjinya, 100.000 janji, kalau dia memenuhi janjinya pada satu janji yang diucapkan, itu sudah dianggap apa? Udah hebat. Baik. Kalau ulama nggak boleh berbohong, nggak boleh menggunakan janji palsu. Kalau politisi itu kan permainan seperti sepak bola di lapangan, gocek sana, gocek sini, ya. Tendang sana, over sini, itu permainan politik begitu. Oleh karena itu kalau orang percaya pada janji-janji politik, sebetulnya orang seperti ini patut dikasihani. Kalau kita sama sekali nggak percaya terhadap janji politik. Kecuali orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah, takut kepada hari akhir, mereka akan berupaya betul-betul untuk menepati janji mereka, karena tanggung jawab mereka bukan di hadapan DPR. Tapi tanggung jawabannya di hadapan Allah yang melihat, yang memperhatikan, mengawasi gerak-geriknya. Oleh karena itu kita ini sebetulnya naif sekali di Indonesia ini. Mudah percaya dengan janji-janji palsu. Dari masa ke masa kita hanya menikmati janji yang indah, tapi apa? Tapi buktinya sama sekali nggak ada. Yang salah kira-kira yang berjanji apa kita percaya? Dua-duanya salah. Kita yang percaya. Kita yang salah, bukan mereka yang salah. Kalau mereka memang itu merupakan trik permainan mereka. Ada nggak yang main bola yang memberitahukan dia punya apa namanya? Dia punya trik? Nggak ada. Dia over jauh, balik ke kiri, betul nggak? Ke sana kemari, melakukan pancingan-pancingan, itu biasa dalam permainan politik. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah dan takut hari akhirat, mereka bukan lagi orang yang bermain. Mereka menjalankan amanat. Amanat yang berat, yang kerak, akan menjadi tanggung jawab yang harus dipikul di hari kemudian nanti. Sedikit orang-orang seperti ini. Kecuali kalau dipersiapkan, rakyatnya juga cerdas, bijak, pada saat memilih bukan terpengaruh oleh janji-janji palsu, tapi melakukan penelitian secara baik, benar, hingga calon yang diangkat itu bukan calon yang ditawarkan. Suruh pilih di antara 2-3 orang. Enggak, tapi mereka mempersiapkan dari bawah calon mereka. Nah itu yang seharusnya dilakukan. Tapi awam kita di Indonesia kan kesian. Mudah sekali diproksi, diadu domba, dipecah belah, mendengarkan isu fitnah. Kebanyakan dari mereka menelan begitu saja. Tunggu insya Allah, apakah masih ada kesempatan Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang bijak, yang adil? Apa tunggu sampai datangnya kiamat nanti? Lalu Allah yang turun tangan untuk mengadili mereka-mereka yang berbuat kezaliman. Wallahu a'lam. Kalau menurut sekarang bagaimana ya, kita umat Islam harus bersikap sama pemerintah yang hanya bisa berjanji manis, nggak bisa memberikan kesejahteraan buat rakyat. Misalnya kita bagaimana harus melakukan apa gitu. Soalnya apakah kan sebagian ada yang bilang kan selama sholat nggak diganggu, pengajian kita nggak disentuh sama pemerintah, udah ikutin aja bagaimana pemerintah. Apakah harus begitu kita biarkan mereka bermain di atas, menari di atas penderitaan rakyat, sedangkan kita di sini empot-empotan gitu untuk hidup. Kita dalam menghadapi hal-hal yang mungkar itu bermacam-macam. Ada mungkar yang dampaknya itu terhadap masyarakat luas. Tugas para ulama, ya, tugas para pemimpin yang bijak seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kita tahu bahwa naiknya mereka kan bukan naik sendiri. Ada nggak pemimpin yang naik sendiri ke atas? Kan diangkat oleh masyarakat di bawah, betul nggak? Kalau masyarakatnya menginginkan pemimpin-pemimpin semacam ini, kalau kita beberapa gelintir orang tidak menyukainya, kira-kira yang salah siapa? Yang salah mereka punya pilihan. Oleh karena itu, mengangkat seorang pemimpin yang baik, yang bijak itu harus betul-betul disepakati oleh rakyat. Kalau rakyat tidak suka,
Nggak mungkin kita sendiri melakukan pemilihan dan menentukan hal tersebut. Oleh karena itu, kita tetap berjalan istiqamah di atas jalan yang Allah ridhoi. Jangan kita berkolaborasi dengan orang yang zalim. Jangan berkumpul bersama mereka pemimpin yang zalim atau rakyat yang zalim. Kita berdakwah, memberikan edukasi kepada umat ya, agar kembali pada Allah. Mudah-mudahan nanti di saat umatnya sadar, umatnya bisa bangkit bersatu untuk menentukan dan memilih seorang pemimpin. Kita lihat pada zaman Nabi, ketika Nabi hijrah ke Madinah. Memang umat pada saat itu telah bersepakat untuk menjadikan Nabi sebagai imam. Untuk membangun kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang tidak menyetujui, orang-orang munafik, mereka menyimpan di hati mereka. Orang-orang Yahudi, Rasul mengadakan kesepakatan perjanjian bagi mereka untuk bekerja sama dalam kebaikan, saling membantu. Tapi Yahudinya berkhianat, akhirnya mereka terusir. Orang-orang munafik, kedok-kedok mereka juga terbongkar. Nah setelah itu lahirlah pemerintahan yang memerintah dengan apa? Dengan petunjuk Allah. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Sungguhnya kami telah memberikan atau menganugerahkan Musa Alkitab, yaitu kitab Taurat. Maka janganlah sekali-kali engkau merasa ragu atau bimbang. Untuk apa? Untuk mengingat saat perjumpaan dengan Allah. Jangan kau ragu dari saat perjumpaan dengan Allah. Wa ja'alnahu hudan li Bani Israil. Kami jadikan Alkitab tersebut sebagai petunjuk bagi Bani Israil. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka imam-imam yang memimpin bi amrina dengan mengikuti petunjuk kami. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka benar-benar amat yakin terhadap ayat kami. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu kelak akan memberikan keputusan di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Nah, di sini kita melihat bagaimana Musa yang menerima Alkitab, kemudian membimbing dan mengajarkan kepada kaumnya, ternyata nggak semuanya menyambut. Bahkan mereka melakukan pembangkangan penentangan. Yang mengikuti Musa adalah mereka yang beriman terhadap ayat Allah, yakin akan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pisahkan di antara orang yang fasik dengan Musa dan orang-orang yang beriman. Jadi untuk diangkat sebagai pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin di satu negeri, dengan sendirinya mereka harus taat pada Allah, berpegang pada kitabnya, dan bersabar. Nggak langsung begitu saja mereka bisa apa? Bisa memerintah. Kalau rakyatnya nggak mau, nah kita sebagai seorang dai mengajak umat kembali pada Allah, menegakkan keadilan, melakukan perbaikan. Tapi nggak mungkin kita bisa memaksa mereka. Kalau mereka menyambut untuk kebaikan mereka, bukan untuk kita. Kalau mereka menolak, kita sudah menjalankan amanat Allah dan tugas yang Allah tugaskan pada kita. Sedangkan Nabi saja, in anta illa nadhir wa ma ja'alnaka 'alaihim wakila. Jadi tugas Nabi menyampaikan, memberikan peringatan, menyampaikan kabar gembira, dan juga menjadi saksi bahwa Allah telah memberikan peringatan kepada mereka. Kalau mereka menyambut untuk kebaikan mereka, kalau tidak, kenapa kita harus paksakan diri? Oleh karena itu, kita tidak mendukung orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan, apalagi dengan cara-cara yang arogan untuk melakukan perubahan, padahal rakyatnya sendiri apa? Dalam keadaan bengong dan pelangak-pelongok. Tugas kita memberikan edukasi untuk menerangkan mana yang benar, mana yang baik, mana yang harus dilakukan. Wah.
Ya sering orang ucapan tadi, yang penting kan kita sudah kita menjalankan sholat, bisa menjalankan sholat jamaah atau sebagainya. Kita beribadah nggak diganggu, padahal kemaksiatan, kezaliman, kerusakan dilakukan oleh pejabat-pejabat. Sering dianggap udah yang penting kita ngurus diri kita kan bebas ibadah gitu. Ini sering mengambil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 105, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memperhatikan diri kalian, urus diri kalian sendiri. Artinya udah kita yang penting kita melaksanakan kewajiban kita, sholat, puasa, melakukan amal soleh. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang sesat. Ya, mereka sesat, mereka zalim, enggak akan membahayakan kalian. Nah, ini ayat ini dipahami secara independen. Tidak dikaitkan dengan ayat yang lain yang memerintahkan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, padahal untuk menjamin suatu masyarakat, suatu komunitas itu berada dalam kondisi yang terbaik, kondisi yang makmur, itu harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian suatu umat yang senantiasa memerintahkan kebaikan, menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran. Begitu juga firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, harus dijalankan ini amar ma'ruf nahi munkar yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjaga, untuk menjadikan suatu masyarakat, suatu negara menjadi makmur, menjadi yang terbaik, ini harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Harus kita mengingatkan ya pejabat-pejabat, apakah presiden atau yang lebih rendahnya, menteri-menteri dan seterusnya, itu harus diingatkan supaya mereka menjalankan apa yang diamanahkan kepada mereka seperti itu. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Adapun ayat yang tadi, yaitu ketika kita sudah menyampaikan, kemudian mereka tidak menjalankan, itu tidak berbahaya bagi kita seperti itu. Artinya maksudnya kita nantinya tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menjalankan kewajibannya, tapi artinya tanggung jawabnya kepada mereka yang sudah diingatkan kalau mereka tidak menjalankannya seperti itu. Jadi tetap amar ma'ruf nahi munkar harus kita jalankan agar supaya kita juga ketika turun azab kita tidak terkena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi kesimpulannya, kita kalau ingin mendapatkan pemimpin yang baik, dengan sendirinya harus betul-betul mendidik masyarakat kita untuk sadar agar tidak termakan politik uang, agar tidak salah dalam memilih seorang pemimpin. Kita harus ajarkan pada mereka kriteria seorang pemimpin yang benar itu bagaimana. Samping beriman, bertakwa, jujur, adil, cerdik, ini perlu sebagai persyaratan untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Nah, kalau yang ada pada saat ini kan masyarakat yang termakan oleh janji-janji para calon pemimpin pada saat berkampanye. Setelah mereka terpilih, mereka tidak merasa ada beban ketika menyalahi janji mereka. Jadi bukan kita berdiam dalam arti bersikap pasif ya. Itu Ustaz Hamzah katakan harus ada amar ma'ruf nahi munkar, berikan edukasi buat masyarakat. Tapi tidak akan melakukan tindakan-tindakan anarkis atau tindakan-tindakan yang arogan ya, yang seolah-olah kita memaksakan kehendak kita atas masyarakat. Yang kita lakukan adalah mengajak mereka kembali pada Allah. Yang mau silahkan, yang tidak mau
dengan sendirinya menjadi tanggung jawab Allah untuk mengadili mereka di hari kemudian. Petunjuk Allah ini mahal. Jangan kita umbar, kita jual dengan harga yang murah. Lalu kita bersedih di saat mereka tidak mau menyambut petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan, nah mereka yang menyambut, ya, mereka lah orang yang dihargai Allah. Orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka saudara-saudara kita dan teman perjalanan kita menuju Allah. Adapun yang tidak mau, berarti Allah telah pisahkan antara yang busuk dan yang khabith. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat thayyib. Sekali-kali Allah tidak akan membiarkan keadaan orang yang beriman seperti keadaan kalian saat ini bercampur di antara yang hak yang batil. Orang yang beriman betul-betul dengan orang-orang yang pura-pura beriman. Hingga Allah pisahkan yang khabith dari yang thayyib melalui berbagai macam proses. Nah, diangkatnya pemimpin-pemimpin yang duduk berkuasa itu juga merupakan ujian. Pada saat memilih, kita memilih dasarnya apa? Kalau dasarnya karena kita ya beriman dan ingin mendapat pemimpin yang soleh, juga yang beriman, yang cerdas, yang penuh keadilan, kita pilih. Ternyata salah, orang tersebut mengecewakan, kita bebas dari tanggung jawab. Tapi kalau kita memilih seorang tanpa dasar iman dan tanggung jawab kita kepada Allah, tapi karena dia merupakan satu partai dengan kita, satu aliran dengan kita, bisa bekerja sama dalam urusan dunia, maka setiap kali pemimpin tersebut melakukan kerusakan, dia memiliki saham dari kerusakan tersebut tanpa mengurangi apa? Tanpa mengurangi kejahatan dari orang tersebut. Wal'iyadzubillah. Jadi tugas kita menyerahkan amanat pada ahlinya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Allah perintahkan kalian untuk menyerahkan amanat pada ahlinya. Kalau kalian memberikan keputusan, jangan terbawa oleh kebencian maupun suka pada seseorang. Putuskan dengan penuh keadilan. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana samian basira. Allah sebaik-baiknya memberikan nasihat bagi kalian. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Betapa indahnya bimbingan Allah Ta'ala. Jadi bukan kita, Allah menjadikan kita sebagai makhluk asing, aneh di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Tetap kita menyampaikan amanat Allah sebagaimana Rasul di Madinah, di Mekah, Rasul di Madinah. Kalau masyarakat itu tidak menyambut, tugas kita selesai. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Hamzah Baba atas penjabarannya, mudah-mudahan jadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, al-fakir beserta seluruh yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين